Tips ampuh agar kucing nggak kena flu atau penyakit saluran kemih, atau kucing yang mampet nggak bisa pipis, ataupun kucing yang punya riwayat flu biar nggak kambuh guys. Ikutin videonya sampai akhir ya. Halo guys, assalamualaikum, balik lagi di Lily Channel. Kita ditemenin sama Bebeng guys. Halo guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jadi si Bebeng ini adalah kucingku yang punya riwayat flu guys ya. Bebeng ini seumur hidupnya dia pernah 2 kali gitu kena flu. Pertama kena flu dulu dia di kateter gitu ya, itu dulu pas dia setahun gitu, umurnya setahunan begitu. Terus dia pernah kambuh lagi di tahun kedua atau tahun ketiga, saya lupa gitu ya. Nah setelah itu nggak pernah kambuh lagi sampai sekarang. Ini udah sekitar hampir 4 tahun dia nggak kambuh guys ya. Padahal Bebeng ini dikasih makan yang sama, diperlakukan sama dengan kucing-kucingku yang lain. Tapi dalam 3 tahun terakhir ini salah satu kucingku yang lain, si Sunkist, itu pernah kena flu guys ya. Nah si Bebeng ini yang lebih duluan, lebih senior gitu kena flu-nya, nggak pernah kambuh lagi alhamdulillah sampai sekarang gitu guys ya. Bebeng ini makannya rakus banget, dia dibandingkan kucingku yang lain dia bisa makan 2 porsi yang lain gitu ya. Dan dia ini walaupun kelihatannya kayak nggak gendut, sebenarnya dia ini berat guys ya. Beratnya ini hampir 6 kilo guys ya. Seharusnya dia ini 5 kilo aja maksimal gitu guys ya. Mengingat si Bebeng ini juga udah di steril guys ya. Nah kucing yang udah di steril ini dia cenderung akan lebih pemalas, lebih pasif, dan lebih banyak makan. Dan itu bisa memicu si flu itu semakin menjadi. Kalau misalkan dia udah pernah kena flu terlebih lagi kan gitu ya, potensi untuk terkena flu ini kalau nggak kita kontrol gitu ya cukup besar guys ya. Terlebih kalau makanan-makanan yang murah gitu guys ya. Makanan yang mahal pun kalau dry food ini gitu ya, itu potensi kena flu-nya tetap ada guys ya. Kalau misalkan gaya hidupnya nggak kita kontrol, atau makannya nggak kita kontrol, atau nggak kita lakukan trik-triknya gitu guys ya. Si Bebeng ini awalnya dia punya sariawan. Pas dia makan dry food itu kelihatan dia tuh kayak kesakitan, kayak kesusahan gitu ya. Nah singkat cerita si Bebeng ini akhirnya aku kasih dry food yang dicampur dengan air, direndam pakai air, dibikin bubur begitu guys ya. Dan sekalian juga aku pencetkan 1 pencet Maxpaw Super Serum ini guys ya, untuk menjaga kesehatannya. Karena Maxpaw Super Serum ini kan bagus untuk meningkatkan imun tubuh kucing, meningkatkan energi, meningkatkan nafsu makan, mengatasi stres, mengatasi kerontokan, mempersehat bulu dan kulit kucing, dan juga bagus untuk pencernaan kucing gitu guys ya. Menjaga daya tahan tubuh kucing atau menjaga kesehatan kucing, dan mempercepat kesembuhan bagi kucing yang sakit. Jadi banyak banget khasiatnya kan. Karena Maxpaw Super Serum ini all in one solution guys. Dengan Maxpaw nggak repot lagi pilih-pilih vitamin. Maxpaw hanya untuk smart pet lovers. Untuk pembelian langsung aja check out di keranjang atau klik link yang ada di deskripsi atau di komen yang saya pin seperti biasa guys ya. Nah singkat cerita akhirnya si Bebeng ini aku kasih dry food yang dibuburin atau yang direndam air guys. Ini pakai air mateng gitu ya, air mineral biasa gitu. Nah kadang si Bebeng ini udah nggak sabaran nih nunggu si buburnya ini bekah gitu ya. Akhirnya aku kasih aja dia, setelah aku siram pakai air langsung dikasih dan dia langsung makan. Tapi yang aku lihat adalah dia terpaksa harus minum dulu kan. Dia harus minum dulu si airnya itu sampai kering, sampai habis, baru dia bisa dapet dry foodnya, bisa makan si dry foodnya gitu guys ya. Dan kebetulan lagi si Bebeng ini kucingku yang males minum. Nah akhirnya sejak itu si Bebeng ini selalu dikasih makannya dry food yang aku siram pakai air gitu ya. Tapi air minumnya aku banyakin. Yang tadinya cuma sekedar untuk bikin bubur atau melembekkan si dry food ini aja biar dia gampang ngunyah karena dia waktu itu punya sariawan gitu ya. Dan akhirnya ini jadi kuah gitu guys ya. Jadi dia tuh makan yang berkuah gitu ya. Dan kuahnya aku banyakin guys, bener-bener aku banyakin gitu ya. Karena seperti yang kita tahu kan bahwa salah satu faktor utama penyebab flu ini adalah kucing yang kurang minum atau kurang cairan guys ya. Apalagi kucingnya ini makanan utamanya adalah dry food, yang dimana dry food ini kandungan airnya bisa dikatakan nggak ada ya, kering kerontang ya, makanya awet disebut dry food kan. Nah makanya kucing yang makanan hariannya adalah dry food ini harus ditunjang dengan air minum yang cukup banyak guys ya, untuk mengimbangi si dry food ini biar dia nggak kekurangan cairan gitu ya. Karena kekurangan cairan ini selain kena flu juga bisa masalahnya ke ginjal dan lain sebagainya gitu guys ya. Jadi memang kucing ini butuh banyak cairan lah, samalah seperti manusia gitu ya. Dan alhamdulillahnya udah 3 tahun ini nggak pernah kambuh guys ya, bener-bener nggak pernah. Walaupun dia ini makannya banyak banget, kadang dia tuh sehari itu bisa makan istilahnya 4 porsi yang lainnya begitu guys ya. Jadi singkat cerita setelah saya menerapkan sistem pemberian makanan berkuah ini ke si Bebeng gitu ya, Bebeng ini alhamdulillah sehat-sehat aja dan nggak pernah kambuh lagi flu-nya, semoga jangan gitu ya. Cuma sayangnya beberapa ekor kucingku yang lain yang juga punya riwayat flu ini masih belum terbiasa guys ya dikasih makanan berkuah ini. Cuman aku masih tetap coba membiasakan mereka untuk juga makan makanan berkuah gitu ya. Nah tipsnya diawali dengan pemberian airnya itu sedikit aja guys ya, biar basah aja, biar ada kuahnya sedikit gitu ya, biar sekalian minum gitu ya. Nah nanti lama-lama ditambahin. Ini yang lagi aku terapin ke kucingku yang lain dan semoga berhasil juga guys ya. Walaupun kucing-kucing yang Persia tahu sendiri guys ya, agak ribet, mereka ini agak pemilih ya, picky gitu ya. Oke gitu guys ya tips dari aku, semoga ini bermanfaat dan bisa kalian terapkan karena tipsnya sangat simple
simple, sangat sederhana banget, walaupun butuh adaptasi mungkin gitu ya bagi kucing yang mungkin gak terbiasa makanannya disiram air atau dibuburin dry foodnya ini, mungkin butuh proses gitu ya. Ya semoga aja berhasil juga atau cocok juga di kucing-kucing kalian yang punya riwayat flu, atau untuk mencegah agar kucing kalian juga nggak kena flu guys ya. Karena flu ini adalah salah satu penyakit yang sangat berbahaya dan mematikan dengan waktu yang sangat cepat guys ya. Oke gitu guys ya, kalau ada yang mau ditanyakan, ditambahkan, silakan ya, coret-coret aja di kolom komentar, bebas asal sopan. Atau kalian mau berbagi tips juga soal flu atau bertanya soal flu, silakan guys ya. Oh ya, untuk video-video pengobatan flu udah pernah ya aku share di berbagai video aku yang lainnya, simak aja di video-video terdahulu gitu ya. Kita nggak bahas lagi pengobatannya di sini gitu ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, bye bye guys, bye.